turun atas hidup kami. Ada berkat, ada anugerah, ada cinta, ada kekuatan, ada kasih, ada kemenangan, ada kemuliaan. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus kami berdoa. Semua yang percaya berkata amin. Shalom. Saudara, maaf karena saya nanti pesawatnya mepet sekali. Jadi 4:30 saudara saya akan berangkat dari sini ya. Maaf saudara ya. Saudara, karena kalau hari Jumat itu besoknya Sabtu saudara. Jadi banyak yang harus dipikirkan. Salah satunya kalau saudara tahu di Bekasi atau di Jakarta, saudara kalau hari Jumat saudara tidak bisa dari Cengkareng, itu macet total saudara ke Bekasi. Jadi mau tidak mau dari Halim. Nah kalau dari Halim itu paling lambat 18 saudara, 40. Jadi mau tidak mau. Jadi lain kali kalau undang saya, jangan hari Jumat saudara ya. Itu hari bermasalah saudara. Oke, mari kita masuk. Saudara, ini yang Tuhan bicara. Saudara, di awal tahun Tuhan itu tiba-tiba berkata dengan jelas di telinga saya, bereskan tanah, bereskan saudara ya, yang namanya pohon, dan bereskan yang namanya ukiran jiwa. Saudara, kalau saudara punya bibit unggul, saudara tanam di tanah kapur, kira-kira tumbuh nggak? Enggak. Saudara, kenapa Israel bisa berbeda dengan yang lain? Sedangkan yang lain semua padang gurun tidak bisa berbuat. Saudara, tidak bisa tumbuh apapun. Saudara, dia potong itu tanah 2 meter ke dalam, dan dia ganti dengan tanah yang benar. Karena itulah Israel di antara semua saudara negara-negara di padang gurun, saudara, Israel penghasil buah, penghasil sayuran terbaik. Bukan karena tanahnya beda, karena dia bereskan tanahnya. Bisa mengerti? Nah saudara, dalam hidup kita ada banyak saudara tanah yang gak benar. Saudara, di mana kau lahir itu tanah, di mana kau hidup itu tanah, di mana kau kerja itu tanah. Dan tanah itu banyak yang gak benar. Gak apa-apa, semua memang gak benar, gak ada yang sempurna, karena kita belum tinggal di surga, di Taman Eden. Tetapi saudara harus bereskan. Kalau saudara tidak bereskan, ini masalah. Mari kita buka ayatnya saudara ya. Contoh ya, kalau saudara lahir di Jakarta, pasti saudara ada kekerasan, saling memakan, saudara yang kuat, bertahan, dan sebagainya. Nah saudara, kita langsung, kalau saudara hidup di Surabaya, saudara, di tanahmu ada apa? Yang pertama, tidak pernah bisa damai. Saudara, namanya aja sudah Suro dan Boyo. Saudara, mereka itu diam, tapi selalu ada pergumulan. Dan itu kenyataan orang-orang Surabaya. Saudara, tidak ada yang tenang, semua di dalamnya ada pergumulan. Karena itu saudara harus bereskan tanahnya. Yang kedua apa? Pemotongan destiny. Saudara, di sini kita tahu banyak pahlawan hari itu, makanya ada hari pahlawan. Itu saudara ya, Surabaya, saudara ada Sungkono dan sebagainya. Saudara, mereka dipotong destiny-nya. Jangan sampai itu terjadi dalam hidup saudara. Kalau itu dibiarkan, saudara, engkau itu tiba-tiba tidak bisa maksimal. Saudara, dan tiba-tiba ada aja yang bikin memotong destinimu. Saudara, yang ketiga, yang Surabaya, saudara, 3 kali Surabaya itu mau dilanda dengan lawatan. Saudara, kalau saudara tahu, baca sejarahnya, 3 kali saudara. Tetapi saudara selalu berhenti padam di tengah jalan. Dan sampai ban saudara, selalu padam. Dan saya melihat sangat banyak hamba Tuhan yang ajaib, saudara, padam di tengah jalan. Saudara, kita tahu Betani ya, saudara, itu gereja gede keren banget saudara ya. Hari pertama pelantikan, saudara, itu gereja saudara getar. Bukan getar karena orang, karena suara hadirat Tuhan saudara. Tetapi kita tahu sekarang dipotong. Saudara, kalau saudara tahu ada yang namanya Surabaya Presenter. Saudara, dulu Surabaya Presenter itu orang di luar sudah dilawat Tuhan. Saudara, kesembuhan ilahi terjadi, dipotong. Saudara, ada sangat banyak saudara. Dan karena itu saudara harus bereskan.
Nah, mari kita lihat ayatnya. Tuhan bilang begini di Mazmur 85. Engkau Tuhan telah berkenan kepada tanahmu, ya, dan memulihkan keadaan Yakub, mengampuni kesalahan, menutupi segala dosa, memulihkan. Saudara, berbicara kepada orang yang dikasihi supaya mereka jangan kembali kepada kebodohan, tetapi memberikan kebaikan, sehingga hasil tanah itu memberi hasil berlimpah. Saudara, ada banyak orang hidupnya kerja, tidak ada hasilnya. Tanahnya nggak benar. Nah, saudara, caranya bagaimana? Minta ampun seperti ayatnya ini. Saudara bilang, Tuhan ampuni dari nenek moyang, ampuni Tuhan. Mungkin ada kemalasan, kebodohan, ngomong kotor, semuanya minta ampun. Yang saudara ingat. Dan ditutup dengan berkata, Tuhan ampuni semua yang aku tidak ingat tapi salah. Saudara, setelah itu saudara potong semua tanah yang negatif. Saudara bilang, aku potong kerusuhan dalam hidupku. Aku potong pergumulan yang gak penting dalam hidupku. Aku potong pemotongan destiny. Saudara, yang ketiga apa? Perang. Ini orang Surabaya suka males perang. Saudara, iblis itu bukannya hebat, tetapi keras kepala dan ngeyel. Tahu ngeyel? Kalau tidak dipaksa, dia tidak akan pergi. Ayatnya berkata dia harus dilawan dan dengan tangan yang kuat dipaksa. Kalau saudara ngusir iblis cuma gini, iblis pergi, tidak pergi deh. Saudara ngusir iblis cuma gini, dalam nama Tuhan Yesus pergi, udah tidak pergi dia. Saudara, dia bilang ini rumahku. Makanya kalau sama iblis itu kalau ngusir yang jahat, yang galak, dalam nama Yesus aku kasih api, aku hancurkan, aku potong-potong, buang ke black hole. Lu ada ayatnya kok semua. Saudara, supaya apa? Hidupmu bersih. Supaya iblis itu kalau sama kamu mualas. Saudara, saya itu bukan lebih baik dari saudara, tapi saya itu saudara jahat kalau sama iblis. Jadi iblis males dekat-dekat saya. Ya. Tapi saudara, iblis suka dekat-dekat saudara. Karena saudara itu apa? Wapek hopeng be iblis. Diajakin ngomong iblisnya kayak apa? Hawa. Ujungnya siapa yang kalah? Ya Hawa. Saya berdoa saudara mengerti ini. Saudara, yang kedua, bereskan soal pohon. Saudara, kata sejarah dalam bahasa Ibrani itu artinya pohon silsilah. Ya, saudara yang mau minta PPT enggak usah moto, tinggal ke belakang. Ya, nanti ke belakang saudara bilang minta PowerPoint-nya, saudara dapat komplit, enggak jelek, sempurna. Ya, saudara, itu juga salah satu kerja itu yang efisien. Saudara naik moto-moto gak efisien, saudara ya. Tinggal ke belakang, Pak, kirim nomor WA saya segini. Nah, saudara ya, ke Bu Yenti, Bu, masukkan saya di grup, taruh PPT di grup. Nah, efisien, saudara. Saudara bisa belajar di rumah. Saudara, sekali lagi, saudara, apa yang disebut pohon? Pohon itu latar keluarga, DNA, kecenderungan, bawaan. Saudara, kutub dan berkat dari atas, dari generasi ke generasi. Saya mau cerita mama saya. Mama saya itu papahnya mati umur 42, mamanya mati umur 39. Saudara, dan ibu saya dibilang saudara ya bakal mati muda. Dibilang umurnya nggak nyampe 50. Saudara, di guamnya karena dulu masih agama Buddha. Saudara, pada waktu menikah, saudara biasa-biasa sampai umurnya hampir 50. 45, ibu saya tiba-tiba sesak tiap hari. Dokter sampai bingung karena tidak ada sebab, tapi sesak nafas. Dan hari itu papa saya tanya Tuhan, dan Tuhan bilang begini, potong semua kutub, habiskan semua dari nenek moyang,
Bahkan nasib mati muda, potong. Saudara dan dipotong. Begitu dipotong, Tuhan bilang belum bersih. Tanya lagi, Tuhan apa? Semuanya. Guamnya yang pernah disebutin, potong satu persatu. Saudara, begitu dibereskan, ibu saya tidak pernah sesak. Bahkan matinya umur 83. Saudara, kakak perempuannya minta diberesin. Saudara, matinya umur berapa? 89. Tapi kakak lakinya tidak percaya. Ngomongnya begini, alah, itu kan kebetulan. Saudara, mati umur berapa? 50. Tabrakan. Saudara, kutuk itu benar-benar ada. Ya, DNA itu benar. Saudara, salah satunya kalau di atas ada kanker. Kalau saudara tidak bereskan, pasti nurun. Saudara, di atas ada jantung, tidak beresin pasti nurun. Di atas saudara cerai, pasti. Di atas berat jodoh, pasti. Kenapa? DNA dan kutuk. Saudara, ini kesaksian lagi. Saya punya seorang teman, saudara, 3 generasi semua kanker. Dia 7 bersaudara. Semua kakaknya kanker. Di usia 40 ke atas semua kankernya muncul. Saudara, begitu dia tahu itu, di usia 30 dia datang ke saya nangis, minta dicabut. Saya dan kami sama-sama beresin, cabut dalam nama Yesus. Kami berkata selesai, tidak boleh. Saudara, semua saudaranya mati kanker kecuali dia. Sampai tua tidak ada masalah. Sekali lagi, ini sangat serius. Dan banyak anak Tuhan tidak membereskan, saudara. Saudara, pohon itu gini, kalau di atas tidak bisa kerja, pasti di bawah tidak bisa kerja, betul kan? Kecuali dipotong. Saudara, maka tiba-tiba saudara akan berbeda. Saudara mungkin ada yang kenal, mungkin nggak tahu pernah khotbah di sini atau tidak, Ibu Ruth Apu. Saudara, itu papa mamanya semua kere, saudara. Ya, papanya penjudi, saudara, dan mamanya jualan di pasar. Hari itu saudara, dia nangis minta dilepaskan. Saudara, begitu dilepaskan, hidupnya hari ini berbeda. Saudara, dia 4 bersaudara. Kakak-kakaknya itu semua S1 dan S2. Kok kakaknya, adik-adiknya, dia yang paling gede. Adik-adiknya semua S1 dan S2, tapi hidupnya ngoyo. Hidupnya tetap apa? Maaf, kere, ngepas. Saudara bayangkan ya, salah satu tuh saudara, iparnya saudara itu dokter. Baru lulus dokter, saudara ya. Lulusnya cum laude. Masuk IGD, UGD. Saudara tahu ya? Hari itu dia salah diagnosa di UGD. Semuanya sehat, cuma ada orang tabrakan, semuanya sehat. Cuma lecet. Saudara, dia bilang oke, nggak usah diapa-apain, cuma diobatin lecetnya. 5 menit kemudian anfal mati. Ternyata apa? Terpukul di daerah limpa. Saudara, dan di limpanya pecah, penuh darah, tapi tidak kerasa dan tidak ketok. Saudara, dan sejak itu dia tidak bisa lagi jadi dokter. Dia merasa gagal, dia merasa salah, dan sejak hari itu dia tidak bisa jadi dokter. Saudara, bayangin, lulus cum laude, belum tentu saudara hidupmu oke. Kalau saudara tidak, saudara ya bereskan. Gitu. Bisa mengerti sampai di sini? Nah, saudara, banyak orang tidak pernah membereskan, sehingga apa? Hidupnya di bawah kutuk. Saudara tidak otomatis beres. Kalau saudara lahir baru, tidak otomatis. Alkitab berkata bereskan, karena ada pohon ara yang tidak berbuah. Jelas, betul? Dan kalau tidak berbuah, Tuhan bilang apa? Wes mati aja sampai akar-akarnya. Jadi kalau hidup saudara tidak diberesin, pohonmu tidak berbuah, itu masalah.
kita baca ayatnya. Beginilah firman Tuhan. Aku sendiri akan mengambil sebuah ranting dari pohon aras, menanamnya, mematahkan dari ranting yang lama. Aku menanam di atas gunung Israel. Dia bercabang, berbuah, jadi pohon yang besar hebat, dan semua burung tinggal. Artinya apa? Dicangkok. Saudara, Paulus bilang kita ini harusnya nggak bisa selamat. Yang selamat itu orang Israel, tapi kita ini dicangkok. Nah saudara, apakah hidupmu ini dicangkok? Ataukah hidupmu ini dalam kutuk yang di atasmu? Kalau saudara tidak bereskan, ini ngeri. Ini contoh ya, hidup saya sendiri dan keluarga saya. Saudara, di Bandung ya, saudara itu ada kutuk namanya kutuk Sangkuriang. Kalau saudara tahu, Sangkuriang itu bunuh papahnya sendiri tanpa sengaja. Ceritanya ini legenda itu benar, tetapi campuran ya. Jadi orang susah percaya. Saudara, hari itu papahnya punya ilmu, bisa jadi anjing, tapi bisa jadi orang. Saudara, dan hari itu waktu papahnya jadi anjing, saudara, Sangkuriang tidak tahu kalau itu papahnya. Karena papahnya tidak pernah cerita bahwa dia punya ilmu yang bisa jadi anjing. Saudara, dia bunuh papahnya. Dia ambil dagingnya, dia bawa ke mamahnya. Saudara, waktu mamahnya tahu, mamahnya ngamuk, diusirlah saudara Sangkuriang. Ceritanya masih panjang, tapi kita tidak cerita Sangkuriang. Saudara, saya tahu itu. Saya mematahkan kutuk itu. Tapi adik saya Pak Samuel tidak mematahkan. Karena dia juga kurang percaya. Saudara, saudara, ini kenyataan. Ini keluarga kami loh, yang hamba Tuhan. Saudara tahu adik saya ditipu orang, masuk ke penjara karena dianggap saudara merugikan negara 100 M. Saudara, dan gara-gara itu papa saya stres, papa saya down. Dan sebenarnya Pak Yusak jadi sakit, jadi lemah, sampai akhirnya meninggal karena siapa? Mikirin adik saya. Jadi walaupun tidak seperti cerita Sangkuriang, kenyataannya adik saya membunuh saudara ayahnya. Tambah lagi saudara, ya, saudara, sebuah kenyataan. Saudara, Sangkuriang ini nendang bahtera, maka jadilah tangkuban perahu. Adik saya yang ketiga keluar dari bahtera karena kecewa dan marah. Saudara, mungkin orang bilang kebetulan, enggak, itu betul. Kalau saudara tidak bereskan, ini masalah saudara. Saya berdoa, saudara tahu ini sangat penting. Dan saya adalah orang yang menikmati hasil pemberesan demi pemberesan. Saudara lihat, saya sore kali bilang, saya itu lihat hidup saya, wow, hidup paling spektakuler, ajaib, dahsyat. Dan kalau saudara mau beresin, saudara, karena Tuhan itu pengen kita semua diberkati. Tuhan tidak pengen kita susah, enggak. Tuhan pengen kita melejit naik. Ya, oke, itu pohon ya. Saudara, sakit apapun bisa dipotong, maka saudara tidak usah mengalami. Yang ketiga adalah ukiran di jiwa. Saudara, setiap trauma, setiap peristiwa itu menghasilkan ukiran. Kalau ukiran itu tidak diberesin, itu bisa membuat saudara tidak bisa kerja, takut, gagal, dan panjang urusannya. Tapi kalau saudara beresin, saudara, itu akan menjadi ajaib. Ayatnya nih ya, biarkan musuh-musuhmu
mengeluarkan yang terbaik darimu, bukan yang terburuk. Ya, bahasa lain di dalam Roma, Tuhan senantiasa mengeluarkan yang baik dalammu supaya engkau dewasa. Saudara, dalam hidup ini pasti ada musuh, pasti ada banyak hal saudara yang terjadi. Tapi itu bisa jadi yang buruk, itu bisa jadi yang baik. Esther itu yatim piatu, dibawa jadi tawanan. Kalau hal itu dia jadi minder, dia marah sama Tuhan, dia kecewa, dia jadi pemarah, jadi anak pemberontak, dia tidak bisa jadi ratu, betul? Tapi hari itu Esther memilih bersyukur, Esther memilih taat, Esther kerja dari awal. Saudara, menurut sejarah hari itu perempuan tidak ada yang bisa belajar baca buku. Esther karena tidak punya apa-apa, dan Mordekai ini kerjanya baca buku, dia baca buku. Jadi Esther ini perempuan terpandai di zamannya. Kalau Esther ikut papa mamanya, dia tidak akan jadi seperti itu. Karena Alkitab berkata Mordekai itu orang pintar, politikus. Saudara, apapun yang jelek bisa jadi baik kalau reaksi kita benar. Saudara, kami sama-sama punya papa yang berzina. Saudara, biar bagaimana Pak Yusak itu jatuh bangun dalam perzinahan sebelum dia total jadi hamba Tuhan. Saudara dan saya adalah anak yang melihat dengan jelas di depan mata saya. Saya punya teman yang mengalami yang sama. Reaksinya apa? Dia marah sama papanya, dia kecewa saudara sama Tuhan, sampai saudara mau bunuh diri. Padahal papanya berzina cuma 1 kali. Saudara, kalau sudah tanya Pak Yusak berapa kali, seingat saya aja udah 4-5 kali. Saudara, tetapi hari itu reaksi saya adalah berdoa. Saudara, saya berdoa buat Pak Yusak, saya mengampuni. Saudara, saya bertekad, saudara ya, menguatkan ibu saya. Bahkan saya sampai minta maaf sama perempuan yang ayah saya dalam tanda kutip, saudara, jatuh dalam. Saya bilang, biar bagaimanapun yang salah bapak saya, bukan kamu. Saudara, dan hasilnya apa? Hari ini saya sangat diberkati. Saya tidak pernah jatuh dalam perzinahan. Yang lebih keren, saya punya ribuan orang yang jatuh dalam perzinahan. Saya layani, dan hari ini jadi orang-orang hebat di bawah saya. Tadi saudara nyanyikan lagu yang pertama, itu lagunya Leo. Saudara. Leo itu gak tahu puluhan kali jatuh. Makanya kalau saudara baca lagunya bilangnya apa? Direndam dalam darah dan anugerah, dalam hadirat Tuhan. Tapi orang yang sama ini yang jatuh bangun dalam perzinahan, keliling dunia, bikin KKR 20.000, 30.000, bawa lawatan di mana-mana. Saudara, dan setiap kali dia selalu bilang, saya anak ibu ini. Dan dia bilang, kalau saya ketemu sama pendeta lain yang gak ngerti tentang bagaimana memutuskan, menolong dalam perzinahan, cuma bisa menghakimi, saya tidak akan pernah jadi. Tapi karena saya ketemu ibu yang punya bapak seperti itu, membuat saya ditopang sampai jadi. Kemarin ada seorang anak datang ke saya marah-marah ke Tuhan. Dia bilang begini, saya ini benci sama Tuhan karena Tuhan tidak adil. Tuhan kasih saya, katanya ya, orang tua miskin, bodoh, dan tidak percaya Tuhan. Kenapa Tuhan kasih ibu Idin, orang tua baik, hamba Tuhan?
Saya langsung gebrak meja dan bilang, kalau kamu di tempat saya dengan hatimu seperti itu, kamu lihat papamu 5 kali 6 kali jatuh dalam dosa, saya rasa kamu sudah jadi ateis. Saudara bisa mengerti maksud saya? Bukan soal keadaan, soal pilihan reaksi. Dan hari ini saya berdoa supaya saudara reaksimu itu benar, reaksimu itu menyenangkan Tuhan, dan itu akan mengubah nasib dan keadaan. Semua yang buruk akan Tuhan rekayasa menjadi kebaikan. Saudara, mari supaya Tuhan mengeluarkan yang terbaik. Sekarang kita masuk lebih lagi bagaimana menjadi orang bereaksi benar. 1, mari kita baca. Dalam keadaan terdesak, dia melunakkan hati Tuhan, mencari perkenan Tuhan. Saudara, ada orang ini kalau terdesak, tidak ada uang, kepepet, ya, kemudian ngutang, saudara. Nah, ini reaksinya apa? Ngutang. Saudara, ada yang reaksinya marah. Ada yang reaksinya, saudara, ada Tuhan-Tuhanan. Tapi kalau saudara mau jadi pemenang, reaksimu apa? Melunakkan Tuhan, mencari perkenan. Saudara, kalau perlu nangis, bilang, Tuhan, aku tidak bisa hidup tanpa Engkau, tolongin. Setiap kali saya tidak ada uang, saya bilang, Tuhan, saya tidak bisa, saya tidak akan utang, saya tidak bisa cari pertolongan di luar kecuali Engkau. Dan biasanya saya akan cuma berkata, Bapak, aku ini percaya. Saya nyanyi dan nyanyi dan nyanyi, saudara, dan selalu ada pertolongan. Kenapa? Ini loh kuncinya. Saudara, setiap kali keadaan mepet, saya tidak cari cara lain. Udahlah, pokoknya cari Tuhan. Nah, itu aja kuncinya. Ya. Saya ngadepin, saudara, ya, mau diserbu. Saya ngadepin, saudara, mau disita. Saya ngadepin, saudara, ya, dituntut. Cuma satu reaksi saya, mencari Tuhan, dan selalu ada pertolongan. Saudara, yang kedua, bertobat total. Saudara, saya suka bilang ke banyak orang, pertobatan kita itu kayak pertobatan cucu-cucu saya. Cucu saya itu umur 4 dan umur 3 tahun. Saudara, ya, yang laki, ya, saudara, itu galak, saudara. Kalau emosi suka mukul. Nah, saudara, itu dia mukul cicitnya. Begitu mukul cicitnya, dueng, saudara. Terus dia minta diantarin ke rumah saya, ya, naik motor, karena papanya tidak ada, sama pembantu naik motor sampai rumah saya. Dia bilang begini, Oma, doain saya mukul cici. Sudah umur 3 tahun, saudara. Saya bilang, Yon, kenapa mukul Cece? Tadi kita main, Cece menang, ya, jadi Eon marah. Saya bilang, ya, lain kali kalau Cece menang, Eon mesti bagaimana? Ya marah lagi, katanya, ya. Karena Eon gak mau kalah, katanya. Tapi tolong doain supaya Tuhan ampuni, katanya. Saudara, bayangin, saudara, ya. Tapi banyak kita seperti itu, kan. Kalau dosa, bilang Tuhan ampuni, tapi berbuat lagi, betul enggak? Jadi sama kan sama cucu saya, kan? Marah lagi, khawatir lagi, saudara, ngomongin orang lagi, utang lagi. Tapi kalau sudah teriak gini, Tuhan ampuni, berarti sama, kan? Sama enggak sama cucu saya? Itu pertobatan 3 tahun, anak 3 tahun. Saudara, kalau saudara lihat lebih lucu lagi, dia kalau dia nakal, ya,
Sebelum papahnya marah, dia sudah teriak gini, Tuhan Yesus ampuni, saudara. Sampai kita gila-gila kita bilang, ceritanya Tuhan Yesus ampuni adalah membebaskan dari hukuman, bukan pertobatan. Saudara bisa mengerti? Berapa banyak dari kita teriak Tuhan Yesus ampuni adalah membebaskan dari hukuman. Maunya bebas kan? Bukan bertobat. Nah, yang ciciknya lebih elegan, tapi sama. Saudara, dia kan suka berantem sama adiknya. Terus dia juga suka marah sama adiknya. Hari itu saudara, ada yang cerita, kalau berantem, kalau marah itu diikat iblis. Saudara, ciciknya nangis. Wah, saya bilang, Miel kenapa nangis? Miel nggak mau diikat iblis karena Miel sering marah. Ya. Terus saya bilang, Miel marahnya sama Eyon kan? Iya. Saya bilang, oke, mulai sekarang tidak marah. Sudah jawab apa? Ya, nggak bisa. Caranya Oma, pisahkan Miel dan Eyon. Saudara, keren nggak saudara ya? Makanya Oma, Miel dan Eyon tuh nggak boleh sama-sama terus katanya. Boleh cuma 5 menit katanya ya. Kalau kelamaan kita berantem. Saudara, ini bertobat atau tidak? Berapa banyak sudah gitu. Makanya Tuhan berkati aku supaya aku jangan utang. Makanya Tuhan ya, jangan kasih persoalan supaya aku ini nggak marah-marah. Itu nggak bertobat. Itu minta keadaan dirubah. Saudara, itu pertobatan 4 tahun. Karena Miel umurnya 4 tahun. Hari ini bisa nggak saudara menang? Bertobat. Tidak minta keadaan berubah. Tidak minta alasan. Tapi saudara sungguh bertobat. Keadaan apapun, saudara dan saya sungguh bertobat. Dan cari alasan. Dan minta saudara dispensasi. Dan minta keadaan berubah. Tapi kita yang menang menghadapi keadaan. Saudara, mari kita teruskan. Saudara, yang ketiga adalah dalam keadaan terdesak, saudara, ia berdoa. Saudara, ada banyak orang berkata begini sama saya, Bu, saya sudah berdoa, tapi dia tidak tahu dan tidak mau belajar doa perang, doa bangun tembok, doa malaikat, doa deklarasi, doa sidang ilahi. Tidak dia pelajari. Bahkan di Alkitab berkata doa tuh jangan bertele-tele. Tapi banyak orang yang kalau doa bertele-tele aja, Tuhan nasibku, nangis. Saudara, Tuhan itu bilang doa jangan bertele-tele. Tuhan bilang doa jangan mementingkan diri sendiri. Doa jangan membenarkan diri sendiri. Karena itu doa-doa yang tidak didengar. Ada ayatnya. Saudara, berapa tahun Kristen dan saudara tidak belajar berdoa? Hari itu saya dipanggil seseorang, dia ikut Batra 10 tahun. Saudara, tapi apa yang terjadi? Ditepuk, saudara langsung kena hipnotis, transfer 500 juta. Saya nanya sama dia, Pak, Bapak ikut Batra berapa lama? 10 tahun. Bapak doa perang? Hehe, enggak. Bapak bangun tembok? Hehe, enggak. Bapak deklarasi? Enggak. Bapak setiap hari ngurapi rumah? Enggak. Bapak perjamuan kudus? Enggak. Saudara, kok bisa kebaktian mungkin 30 tahun? Kok dengan firman banyak, tapi kok tidak pernah mempraktekkan? Percuma. Tidak ada hasil.
hasil, saudara. Ya, sama kayak begini ya. Saya punya teman, hobinya beli obat diet. Hobinya. Tapi diminum aja enggak, saudara ya. Cuma hobi beli, saudara baca peraturannya sudah lemes, saudara. Kan kadang-kadang obat diet ada yang tidak boleh makan, cuma minum aja. Ada yang cuma cuma boleh makan 1 kali. Pokoknya kan setiap obat diet ada ada aturannya. Saudara dia baca aturannya terus ketawa gini, haha, nggak bisa, udah. Saya sampai bilang gitu, terus ngapain lo beli? Sampai ada yang 3 juta, 1 juta, ngapain? Mendingan kayak saya, memakan aja, asal tahu akibatnya ya. Ya kalau Tuhan bilang stop ya stop. Tapi kalau saudara makan ya terima resiko dong. Kayak saya ya makan banyak pengen langsing, kan ya susah. Kalau saudara pengen langsing ya puasalah, disiplin lah. Nah, saudara bisa mengerti poinnya. Demikian juga kalau saudara ini mau kuat di dalam Tuhan, mari belajar berdoa, belajar bangun tembok. Saya kadang-kadang suka guyon sama orang-orang. Saya bilang saya itu tiap hari ngurapin rumah. Kalian ngurapin rumah enggak? Enggak. Berarti saya bilang, oh berarti kalian lebih kuat dari saya. Betul kan? Ya saya aja takut karena itu tiap hari ngurapin rumah. Banyak orang enggak takut tuh. Terus saya tanya, saya itu biar gimana tiap hari ngurapin diri sendiri, ya, ambil berkat, ya, saudara deklarasi. Saya tanya saudara, enggak, yuk berarti kalian lebih hebat dari saya, lebih kuat, lebih dahsyat, karena kalian enggak butuh, saya butuh. Dan saudara kemarin kejadian, saudara, saya pulang nyalain lampu tiba-tiba jebret, terus bunyi dek. Terus singkat cerita, saya minta tukang datang. Tukangnya kaget, saudara. Ketika dibongkar, itu sudah konslet dari ujung ke ujung, saudara. Jadi rumah saya bisa kebakaran kapan saja. Tapi sekali lagi, karena pengurapan. Saudara, konsletnya karena ternyata dari atap ada yang bocor, tapi tidak sama ke bawah. Saudara, dan itu kena di kabelnya. Kabelnya ada yang tidak tertutup dengan baik. Tapi saya berkata, Tuhan perlindungan-Mu ajaib. Saudara lihat dari gosongnya, itu tidak sekali, sudah berkali-kali, dan panjang dari ujung ke ujung. Sampai kami berkata begini, ini ajaib. Harusnya sudah mati dari dulu, sudah saudara ya, sudah kebakaran dari dulu. Tapi ini salah satu, karena apa? Pengurapan. Karena bangun tembok. Saya berdoa, ayo bangun tembok. Ayo belajar berdoa yang benar. Hidupmu akan berubah total kalau engkau berdoa dengan benar. Ya. Banyak berkat saudara tidak datang karena saudara tidak pernah berdoa. Saudara, Alkitab berkata Daniel harusnya dijawab Tuhan, tidak datang jawabannya. Karena apa? Ditahan sama iblis. Ditahannya berapa lama? Sampai 3 bulan lebih. Saudara, ada banyak orang seperti ini. Jatahnya dapat duit, jatahnya dapat warisan, hilang. Ini contoh kesaksian. Saudara, ada satu kami, saudara, dia menikah dengan orang kaya, saudara. Dan kemudian, tapi dia dari keluarga miskin. Mertuanya nggak suka sekali sama dia. Dia diusir sama mertuanya, tapi didoakan. Begitu didoakan, doa perang. Mertuanya mau mati itu panggil berdamai. Saudara, dan kemudian mertuanya bilang apa? 1 anak dikasih rumah 1 yang harganya 4M. 1 rumah atau 4M.
Sudah oke loh saudara. Dia nggak kawal doa perang. Begitu mertuanya mati, rumah dijual, saudara ya, diambil sama saudaranya. Yang dikasih 1 sen pun tidak dikasih. Saudara dan saya bilang, kamu nggak kawal doa. Saudaranya bilang, kita putus hubungan. Sudah, ya, nggak usah lagi ketemu. Saya bilang, perangi doa, bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Saudara, mereka punya pabrik, harganya sekitar 28 M. Saudara, dan pabrik ini utangnya udah banyak saudara, tapi sama saudaranya semua kekeh mau diteruskan. Akhirnya dia doa perang. Tiap hari diam-diam didolingin, dipatok, dia doa perang saudara. Terus Tuhan bilang, dia tanya Tuhan, bagianku apa? Tuhan bilang begini, kamu beli mawar 50, beli roti, pokoknya Tuhan bilang beli apel, beli anggur, baikkan sama saudara. Saudara, dia beli mawar 50 biji saudara, beli anggur, beli semua, datang ke saudaranya minta maaf. Saudaranya ini nangis. Saudara mau tahu, dia bahkan nggak tahu hari itu ulang tahunnya ke-50. Saudara, dan tiba-tiba suasana berubah, mereka tangis-tangisan. Terus saudaranya berkata, ya saya tahu mempertahankan pabrik ini adalah sia-sia. Langsung hari itu semua dipanggil, tanda tangan, pabriknya dijual saudara. Pabriknya laku 28 M. Dan anehnya Tuhan sediakan pembeli. Dan kemudian dibagi rata, termasuk dia dapat. Sekali lagi saya berkata begini, kalau dapat kawal, hilang. Apapun berkatmu pasti hilang. Wah, iblis itu namanya aja sudah apa? Pencuri, pembohong, pembinasa. Hobinya memang nyuri. Jadi kalau saudara berharap iblis diem saja, ya saudara salah besar. Alkitab sudah jelas berkata, dia pencuri. Bahkan Yesus bilang, dia akan masuk ke rumah, mengikat dan mengambil barang-barangmu. Persoalannya, siapa yang diikat? Kalau saya, iblis yang saya ikat, dan saya yang ambil barang-barangnya. Amin. Ataukah saudara membiarkan diri saudara yang diikat, dan saudara diambil barang-barangnya? Saya melihat orang jahatannya gede-gede hilang di depan mata. Karena apa? Tidak mau perang, tidak pernah mengikat iblis, tidak pernah dengarkan Tuhan. Dan dia dengan santai bilang, ya kan saya sudah kebaktian. Saudara, tidak bisa cuma kebaktian. Alkitab bilang, mereka yang tidak melakukan firman itu seperti benih yang dijatuh di mana? Jalan. Ujungnya tidak ada yang berbuah. Atau rumah yang dibangun di atas pasir, hancur ujung. Ingat, ada Lot, orang benar yang ujungnya habis. Tapi ada Abraham yang sampai hari ini keturunannya sugih. Semua orang kaya seluruh dunia saudara, top 1 sampai 20 adalah keturunan Yahudi. Saudara bayangkan, sebegitunya sampai hari ini beribu keturunan. Tapi sampai hari ini keturunannya Lot itu di mana? Itu Lugasa. Yang minum aja susah.
makan aja susah. Saudara. Jadi saudara harus pilih hidupmu mau seperti apa. Saudara, saya lihat bagaimana hidup ayah saya. Kami bukan orang pintar, tapi semua anak cucu Pak Yusake semua S2, S3. Kami bukan orang rajin, tapi semua anak cucu Pak Yusake punya rumah, diberkati, melayani, punya kerjaan. Semua. Saya sampai berkata, Tuhan, bagaimana bisa? Saya ini bukan orang yang, saudara ya, saudara orang yang kaya dan kasih modal anak saya. Tapi saya lihat anak saya ini, saudara, diberkati. Karena apa? Ya benar. Pada jalan dan reaksi yang benar. Mari kita teruskan. Dan Manasye mengenal Tuhan. Saudara, ada banyak orang bilang kenal Tuhan, dengar suaranya aja nggak bisa. Jadi kalau saudara bilang kenal saya, pasti saudara pernah ketemu kan, betul? Pasti tahu saya kan? Nggak mungkin saudara nggak kenal suara saya kan? Kalau nggak kenal ya namanya tahu, bukan kenal. Kalau saudara ini sudah kenal, lawang saya ini tadi pagi aja ya. Saudara, saya ini ngomong sama saudara orang. Ya, saya ngomong di airport, saya ini ngomong sama orang. Saya bilang, Pak, sudah pesawatnya sudah datang. Saudara, tiba-tiba ada orang noleh langsung bilang gini, Bu Iin ya? Saya bilang, Pak, dari mana Pak? Apal Bu suaranya, dengerin kaset. No. Saudara, itu yang cuma tahu. Tahu aja, tahu kenal suara saya, karena dengerin. Saudara, tapi banyak orang bilang gini, saya nggak tahu Bu suara Tuhan. Ya berarti tidak kenal. Dan kunci keberhasilan adalah kenal, dengar suaranya. Banyak orang hari ini tanya, Bu, berkat gimana? Sukses gimana? Dengerin suara Tuhan. Saudara, ini contoh dari anak saya. Hari itu COVID, semua orang butuh duit, semua jual mobil. Tiba-tiba Tuhan bilang gini, beli tuh semua mobil, uangnya minjem dulu, kata Tuhan. Saudara, jadi dia minjem teman-temannya. Dia bilang gini, lu punya uang gak? Saya pinjem 1 bulan. Karena Tuhan bilang ini, pinjem 1 bulan aja. Saudara, temannya bilang gini, gila loh, hari gini jual beli mobil, nggak ada yang mau beli, orang semua jual mobil. Anak saya ketawa bilang, makanya gua pinjam duit, karena semua orang jual mobil murah. Saudara, yang harga 600 ijang misalnya ya, atau apalah, saudara, itu cuma 300. Yang 400 hari itu cuma 200. Saudara, dan anak saya pinjam. Saudara, dia beliin mobil persis. Dia beli mobil itu tidak kira-kira, sampai saya juga deg-degan. Dia beli itu sampai 30 mobil, saudara. Saudara, tapi karena dia bilang ini, saya tahu ini Tuhan. Saudara, dan temannya ngomong gini, saat dia tanya, 1 bulan kasih bunga berapa? 1% aja. 1% aja more than enough, ya, karena bunga bank kan cuma 6%, berarti kan cuma 0,5. Ini 1% sudah lebih tinggi dari bunga bank. Saudara mau tahu, tiba-tiba setelah dia beli lebih banyak mobil, Jokowi mengumumkan bahwa saudara boleh lebaran, semua orang beli mobil. Anak saya itu dalam sebulan, saudara mau tahu untungnya berapa? 2M. Dalam sebulan. Saudara, dia kembalikan semua dalam sebulan dia untuk 2M. Ini mendengarkan suara Tuhan. Tapi, ini saudara bilang, itu anaknya Bu Iin. Nah, sekarang saya kasih. Ini emak-emak. Saudara, emak-emak pendoa syafaat. Saudara, hari itu Tuhan bilang begini sama dia, kamu pergi ke rumah sakit, kamu cari jasa
Ya, saudara dikasih tahu Tuhan rumah sakit A. Saudara dia pergi. Dia cari saudara karena Tuhan bilang, rumah sakit A, kamu cari bagian kanker dan kamu cari yang jaksa. Dia cari saudara, ketemulah. Sendirian, dia seluruh badannya kuning. Saudara dia bilang, Pak, saya disuruh Tuhan untuk mendoakan Bapak. Buatnya nangis, istrinya tidak ada, anaknya pergi. Saudara, Bapak ini jaksa, berhasil kaya raya, tapi istrinya nyeleweng, anaknya pergi. Saudara, dan apalagi ketika anaknya dan istrinya tahu dia ini saudara kanker, tidak ada yang mengurus. Kenapa? Karena Bapak ini sukanya nyakitin, ngomong jelek, wah pokoknya kasar, kadang-kadang mukul istri. Saudara dia layani sampai doain pelepasan. Saudara selesai, saudara mau tahu apa? Bapak ini muntah-muntah dan sembuh total. Sembuh total. Dia nggak kenal, sembuh total. Dan mereka kontak dan ibu ini ditanyain, saya pokoknya mau ngirim berkat ke rumah. Pada waktu ngirim berkat, dia tahu rumah ibu ini sederhana. Saudara ya, di gang. Saudara, Bapak ini tidak ngomong A, tidak ngomong B. Saudara beliin rumah seharga 2M. Sekali lagi, Tuhan memberkati itu semudah membalik tangan. Tapi apakah saudara bisa dengar Tuhan? Kalau saudara tidak bisa dengar, saudara tidak bisa lihat mujizat. Mujizatnya cuma terjadi ketika saudara taat. Saudara, dalam hidup saya lihat mujizat demi mujizat. Hari itu saya memulai sekolah, saya tidak punya program, saya tidak tahu mesti ngapain. Tuhan cuma ngomong begini, pergi ke food court. Pokoknya kamu pergi ke food court. Saudara kasih tahu food court ini. Saya pergilah ke food court itu, saya duduk di situ. Saudara, jam 12 datang orang dan berkata begini, Bu, ibu ini ya? Iya. Saya sudah dapat mimpi 3 kali. Ibu mau bangun sekolah dan saya harus jadi yang mengatur semuanya. Dia bilang, saya ini kepala sekolah dari sebuah sekolah full English program paling terkenal di Jakarta. Dia bilang, saya akan lepaskan. Saya minta tanda sama Tuhan. Kalau saya ketemu Bu Iin tanpa janjian, berarti itu dari Tuhan. Saya keluar dari kerjaan. Kalau hari itu saya tidak bisa dengar Tuhan, saya tidak duduk di food court, orang itu tidak ketemu saya, sekolah saya tidak jadi. Hari itu begitu ketemu orang itu lihat saya, langsung dia bilang, kasih saya waktu Bu, 1 bulan, keluar. Tidak minta gaji. Dia yang berkati, atur semua sekolah saya. Sekali lagi, dengerin Tuhan. Sesimpel itu. Saudara, yang lain lagi ya. Saudara, hari itu ada seseorang, dia doa, saudara. Dia bilang, Tuhan, dia ini miskin banget. Dan Tuhan tiba-tiba bilang apa? Bikin mie, belajar. Saudara, dia bilang, oke Tuhan, hari ini dia punya 3 toko mie terkenal, sampai masuk TV di review. Namanya mie Obama. Mulainya dari mana waktu itu ya? Dia mulai, dia hari itu Obama belum juga naik. Obama belum juga jadi presiden, saudara. Tuhan suruh dia bikin mie, saudara, dan diajarin sama orang bikin mie ramen. Hari itu belum ada yang bikin ramen.
Ini orang dari Jepang datang dan bilang, Bu, di Jepang mie-nya itu dari tulang kuahnya. Saudara, digodok 10 jam. Dia selalu bilang gini, lah lamanya susahnya. Tapi itu yang bikin bumi. Saudara, dan saudara, Tuhan bilang kasih nama Obama, oh Bapak yang manis. Saudara, tidak ada yang tahu kalau hari itu Presiden Amerika namanya Obama. Dari mana? Indonesia. Kalau saudara bisa dengar Tuhan, ini orang miskin. Saudara kerjanya ngapain? Dia pendoa. Setiap hari 6 jam berdoa. Dan dia bilang, Tuhan, aku ini bayar kontrak aja gak bisa. Tuhan bilang, bikin mie. Dan hari ini 3 toko mie. Saya suka guyon sama dia. Kenapa gak bikin lagi? Dia bilang, enggak Bu, saya kalau bikin lagi gak berani. Nanti saya gak bisa doa. Dia bilang, 3 stop. Tuhan bilang, sudah more than enough, berkatmu sudah banyak. Sekarang tetap berdoa. Dan kita mau tahu, dia punya mie, dia tetap setiap hari 6 jam berdoa. Tapi ada orang yang Tuhan tahu, ini kalau diberkati doanya hilang. Ya nggak diberkati. Saudara, kita teruskan. Kemudian dia mendirikan tembok, dan tembok itu dibuat tinggi sekali. Saudara, dalam hidup ini ada tembok namanya ya, tembok pemulihan, tembok deklarasi, tembok pujian, tembok doa, tembok berapi. Saudara, ini bikin tembok enggak? Beberapa orang bahkan tidak mengelilingi kompleknya. Saudara, beberapa orang bilang, Bu, Bekasi banjir, aman-aman, temboknya tinggi, saudara. Bahkan pada waktu retret, data dari Metropolitan, dari ramalan cuaca berdasarkan satelit, saudara, badai dan hujan. Tapi kita bilang, tidak boleh ada badai, tidak boleh ada hujan, 1 tetes pun. Dan selama retret tidak ada hujan 1 tetes pun. Sekali lagi kita diberi kuasa. Tapi apakah kita memakai kuasa itu? Atau kita ini pilih apa ya, bengok, lolak. Gak pernah pakai kuasanya, gak pernah pakai, saudara, apapun malaikat, senjata. Ya saudara, jangan salahkan Tuhan. Saudara bisa bayangkan gak sih, seandainya nih ya, anak saya Joshua kan umur 30, Stephen umur 31 ya, seandainya nih ya, setiap kali datang ke rumah saya bengong, terus bilang, Mama mana makan. Kira-kira saya yang, ya nak saya ambilin makan, toh saya ngamuk. Ngamuk lah. Sudah tidak waktunya. Waktu dia 0 sampai 4 tahun saya layani. Tapi begitu dia 5 tahun sudah mesti ambil sendiri. Dan hari ini gantian dia yang melayani saya, betul kan? Demikian juga saudara dengan Tuhan. Saya bersyukur loh, anak saya itu keren-keren, saudara. Ya, setiap saudara kami kumpul, saudara dekat Imlek kemarin kumpul, anak saya langsung bilang, Ma, saya mau masakin apa? Saudara, anak saya 2 laki tuh tapi hulus, saudara ya. Saudara Joshua bilang, tak masakin souffle ya. Saya paling suka souffle, saudara. Itu roti lah ya. Saudara, dan dia bilang, saya masak souffle Ma, saya masak steak. Pokoknya bilang, Ma, tak kirimin udang ya, tak kirimin kepiting ya. Saudara, kenapa? Loh, sekarang mereka sudah dewasa. Bahkan saudara ya, anak saya bilang, Ma, tiap bulan aku kirim ya berkat, saudara. Saudara, mereka kirim 25 juta setiap bulan. Saya bukannya sombong, tapi saya mau bilang begini, kalau anak dewasa jadi harus bersikap seperti itu.
Dan saudara nih, kalau dewasa di depan Tuhan, bukan lagi kita minta-minta berkat, tapi kita memberkati kerajaan surga. Bisa mengerti? Tangan kita tidak begini, pelayanan untuk minta PK, tapi kita begini, pelayanan untuk apa? Memberkati kerajaan surga. Itu namanya dewasa. Saudara, saya pelayanan di mana ini, saya nggak ngambil gaji 1 sen pun. Bahkan setiap bulan saya keluar uang untuk memberkati anak. Saudara, anak saya sekolah di mana ini tidak gratisan. Semua yang lain gratisan, saya bayar double. Saudara, ini mental dewasa. Ya, mental dewasa. Saya berdoa kita semua menjadi dewasa. Amin. Saya tutup ya. Yang keenam adalah on position. Saya berdoa setiap saudara on position. Saudara, gini, banyak orang itu tidak tahu destiny, tidak tahu tugas, tidak tahu tempatnya. Saya bersyukur ya, di Mahanaim itu setiap orang, hampirlah setiap orang tahu. Misalnya nih ya, sama-sama pujian ya. Nanti Bang Leo kan bilang begini, nanti ya kalau sidang ilahi saya, sebelumnya tolong Matthew bawa jemaat supaya terhibur, supaya semuanya mengalami jamahan Tuhan. Saudara, mereka tidak saling iri, tahu tempat masing-masing. Saudara, ada pengikut yang selalu ngomong begini, bagian saya kerja, bagian saya bukan supranatural, bagian saya ngurusin jasmani. Saudara, ada bagian Ibu Deborah Puji, selalu bagiannya apa? Pelepasan. Kalau pelepasan, bagian saya. Saudara, ada saudara bagian Ibu Irene coach. Dia bilang bagian khotbah untuk mengcoach Golden Night saya. Sing tua-tua ya, 60 ke atas urusan saya. Saudara, tapi ada Christian Randy yang bilang urusan 20 ke bawah saya. Saudara, setiap orang on position, dan itu membuat kami jadi besar. Setiap saudara kalau tahu on position, saudara akan jadi besar, berkenan di hadapan Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih buat hari ini. Hamba-Mu selesai dan hamba serahkan mereka di hadapan-Mu. Hamba tahu Tuhan, mereka adalah orang-orang pilihan Tuhan. Biar tahun ini ada lawatan, ada kemenangan, ada terobosan, ada berkat, ada Tuhan pertumbuhan, bahkan lompatan iman. Berkat-Mu atas tempat ini, kemenangan demi kemenangan atas tempat ini. Dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus kami berdoa.